NU diberkahi Gus Dur, Bung. NU diberkahi kepemimpinan model Gus Dur. Nama besar di dunia Katolik ada Romo Mangun. Wah, itu pemimpinku. Ada pimpinan besar di dunia Katolik semacam beliau. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ini nyanyian, ini lirik yang kita dendangkan. Ini sumpah kita kepada negeri. Ya begitu, Bung. Kita jaga negeri ini. Negeri kita tumpah darah kita. Kalau ada kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan negeri ini, kita bikin mereka hancur. Nah, gini, Bung. Kalau kita telusur dengan seksama, Tuhan itu memberi kita berkah, memberi berkah kepada alam semesta dan pada masyarakat Indonesia. NU diberkahi Gus Dur, Bung. NU diberkahi kepemimpinan model Gus Dur. Nama besar dan disayang oleh berbagai kelompok, minoritas maupun mayoritas. Muhammadiyah diberi berkah, Bung. Itu Bapak HR Fakhrudin. Itu nama besar betul di Muhammadiyah. Lalu kalau di masyarakat di dunia Katolik ada Romo Mangun, Yusuf Biliarta Mangun Wijaya, YB Mangun Wijaya. Wah, itu pemimpinku. Dan saya turut berbahagia ada pimpinan besar di dunia Katolik semacam beliau. Kalau kita telusur, Bung, kita telusur satu persatu profesi yang beliau geluti. Insinyur, tapi mungkin arsitek saja. Arsitek, novelis, suka pada puisi, khusus puisinya Khalil Gibran. Saya diberi sepotong puisi Khalil Gibran. Itu sebelum saya mengenal Khalil Gibran. Itu dari Romo Mangun, dan sesudah sepotong puisi itu saya mencari Khalil Gibran sendiri. Beliau aktivis, Bung. Aktivis kemanusiaan. Karya monumental yang kita kenal itu beliau memperbaiki rumah kumuh di Kalicuti. Beliau dulu demo melawan Pemda, melawan Pemkot Yogyakarta. Beliau berpuasa, Bung, berpuasa. Demonya, perlawanannya dalam bentuk berpuasa. Bukan ngamuk, Bung, bukan bakar-bakar seperti gulungan tukang demo yang dibayar. Beliau demo melawan kebijakan pemerintah kota Yogyakarta demi membela orang-orang yang tinggal di kali, di bantaran kali. Ya karena beliau nggak punya rumah, orang-orang itu nggak punya tanah, nggak punya apa, lalu dibikin lebih rapi lagi di bantaran itu digarap oleh tangan dan pikiran seorang arsitek. Bukan mewah, Bung, tapi itu bersih, itu bagus, dan beliau sendiri ya tinggal di situ. Yang merupakan aktivisme beliau itu yang kedua itu beliau memasuki wilayah pendidikan. Sebenarnya beliau juga seorang guru lah. Dalilnya itu keren, Romo Mangun. Kalau orang berbahasa Indonesia bagus, maka ilmu-ilmu yang lainnya itu akan bagus.
bahasa Indonesia bagus, keilmuan, bidang-bidang keilmuan lainnya itu sangat bagus. Ya begitu, Romo Mangun, YB Mangun Wijaya. Sebagai novelis, itu buku pertamanya itu Burung-Burung Manyar. Betul apa tidak? Saya kira betul. Burung-Burung Manyar diterbitkan oleh penerbit di Jakarta, Jambatan. Dan kita maksud saya ada pimpinan saya, Dr. Lukas Hendrata di Yayasan Indonesia Sejahtera. Itu yayasan yang bekerja demi kelompok tertindas, kelompok miskin, kaum miskin. Dan jawabannya Yayasan Indonesia Sejahtera, kita memfokuskan program-program untuk kemiskinan. Luaslah di antara program-program kemiskinan itu. Lalu kantor kami mengundang Romo Mangun, Profesor Markayam, dan ada sejumlah nama tokoh-tokoh yang memiliki concern, memiliki perhatian kepada kelompok miskin ini. Di situ saya berkenalan dengan Romo Mangun. Oh ya, ada Gus Dur dalam kelompok itu. Saya sudah kenal Gus Dur, sudah agak lama, tapi Romo Mangun saya berkenalan pada hari itu. Dan lama-lama perkenalan itu makin mendalam. Dan begini Bung, beliau menjadi tokoh, ya kita anggap tokoh terkemuka di dunia Katolik, seperti Gus Dur yang membawa nama NU mengembang, meninggi, naik ke langit. Di zaman Gus Dur, NU dikenal secara luas sekali di masyarakat luar negeri, di universitas-universitas, memiliki pengkaji. Mereka mengkaji NU, studi Islam, tapi fokus ke NU di zaman Gus Dur. Di dunia Katolik di zaman Romo Mangun ya makin mekar. Dunia Katolik itu menjadi sahabat. Begitu banyak kalangan, dikenal sangat luas. Dan kita, Bung, semenjak itu muncul suatu model kepemimpinan umat yang menerima orang lain itu dengan semangat, menjadi bagian. Mereka kita akomodasi. Romo Mangun mengakomodasi banyak kalangan dari luar Katolik. Dia akomodir dalam wilayah jangkauannya Romo Mangun, diterima dengan sebaik-baiknya. Dan Romo Mangun dengan Gus Dur itu menjadi semacam dua sahabat yang sangat dekat satu sama lainnya. Luar biasa, Bung. Kepemimpinan Romo Mangun menyebarkan, meluaskan perspektif dunia Katolik, bersahabat dengan siapa saja. Dunia Katolik itu diterima oleh siapa saja. Dan Romo Mangun begini, Bung, beliau itu nulis di suatu koran. Ini khusus yang di Jawa Timur. Kalau nulis di suatu koran ya udah nulis, udah lama. Koran di Kedaulatan Rakyat di Jogja, di Jakarta ini ada koran Kompas, koran terbesar. Ya apalagi ini koran dunia Katolik, Romo Mangun nulis di situ. Tapi ada satu hal, Bung, yang di Jawa Timur itu, orang-orang redaksi Jawa Timur itu ngundang kita untuk sesuatu diskusi tentang kalimat, tentang ekspresi kebahasaan, tentang tekanan, tentang intonasi, macam-macam. Mereka itu mengeluh. Romo Mangun itu ya tulisannya memang hebat, tapi kepanjangan,
Romo Mangun itu dengan satu kalimat itu udah panjang, masih ada anak kalimat. Nah, anak kalimat itu kita sering hapus, kita edit. Romo Mangunnya negur kita, kenapa ini dibuang, kenapa ini dibuang. Wah, redaksinya itu pokoknya intisarinya mengeluh kepada kita-kita, ada sejumlah kolumnis. Orang nanggapi lah, satu sama lain menanggapi. Akhirnya yang terakhir saya bilang begini, yang salah itu redaksi. Loh, kok Anda malah menyalahkan redaksi? Lah iyalah, kan Anda udah tahu Romo Mangun itu nggak punya anak beneran. Punyanya itu cuma anak kalimat, itu pun Anda bunuh Yuyu, bayangin aja. Punyanya cuma anak kalimat yang dibanggakan ke Anda. Ketiganya meniadakan anak kalimat itu. Nah, sesudah itu kita ketemu dalam suatu acara, wah riungan lah, itu meriah. Itu membicarakan soal kepemimpinan umat. Di zaman Orde Baru, Bung, itu hari memperingati wafatnya Romo Mangun. Pokoknya beliau wafat itu tahun 70-an tahun apa, dan tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Kita tuh memperingati. Begitu Bung, kita bicara tentang kepemimpinan umat di saat pemimpin nasional itu kereng, ganas, dan kepemimpinan umat itu perlahan-lahan tampil, dan tampilnya kepemimpinan umat itu membuat agama-agama tampil di masyarakat dengan meriah, dengan persahabatan antar agama. Kita sering melakukan diskusi-diskusi antar agama dan berdoa antar agama. Itu ada organisasi yang namanya Persahabatan Antar Iman, Interfaith Dialogue, diskusi antar iman tanpa menimbulkan ketegangan apapun. Begitu Bung, kenangan kita atas Romo Mangun dengan kepemimpinan umatnya yang universal, kepemimpinan umatnya yang membuat kita rukun satu, merangkul satu sama lain, mengakomodasi pihak satu dengan pihak yang lain. Gambaran dari model kepemimpinan yang kita syukuri, kepemimpinan yang membuat kita satu kepemimpinan umat untuk Indonesia. Begitu Bung, terima kasih, salam, dan salam untuk Romo Mangun juga Bung, salam untuk Romo Mangun. Terima kasih.